Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pengajian yang terakhir sepertinya, karena tinggal 3 paragraf lagi untuk kitab Nabiyur Rahmah. Kita akan bacakan lalu kita berdoa terakhir selesai sebagai khatam kitab. Warada fi sunani Abi Dawud, dan ada fi sunan Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, man ahya ardon maitatan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, fahiyalahu, maka tanah tersebut lahu menjadi miliknya, milik orang tersebut. Walaysa li'irqin zalimin haqqun, walaysa li'irqin, dan tidak ada bagi otot, ya maksudnya manusia, zalimin yang zalim, haqqun, hak atas tanah tersebut. Dalam tradisi fikih ini diartikan sebagai ihya'ul mawat, atau menghidupkan tanah-tanah yang mati. Jadi kalau ada tanah yang terbengkalai, tidak diurus, kering kerontang, mati, lalu dikelola oleh seseorang, maka tanah itu menjadi haknya. Cuma pertanyaannya, apakah hak ini melekat langsung atau harus menunggu izin atau penetapan dari pemerintah? Nah, ini berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah menganggap bahwa hadis ini hadis qodoi. Hadis qodoi adalah hadis yang terkait keputusan sebuah pengadilan atau keputusan sebuah hukum, kebijakan pemerintah maksudnya. Jadi Nabi ketika ngomong ini, ngomong dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara. Jadi karena itu lalu ihya'ul mawat itu sah menjadi milik seseorang jika diputuskan oleh negara. Jadi bukan setiap orang ngambil seenaknya tanah-tanah yang yang kering itu lalu menjadi miliknya. Tidak. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain, memang kalau memang tanah itu tidak jelas miliknya, maksudnya nggak ada pemiliknya, tanah lapang, nggak tahu pemiliknya, hutan dan lain-lain, tapi kering kerontang, kalau dikelola sama dia, maka menjadi milik ke orang tersebut. Pandangan yang lebih tengah-tengah adalah ketika ada orang mengurus tanah yang kosong, nganggur, tidak terurus, lalu ada tanamannya misalnya, maka yang paling minimal sekali adalah lalu tanamannya itu menjadi haknya penanam. Mungkin tanahnya tidak menjadi milik si penanam, tapi minimal tanamannya itu menjadi milik penanam. Tentu kalau itu nganggur nggak ketemu orangnya, tapi kalau orangnya ada ya tidak.
itu dianggap ghosab. Nah, soalnya nanti bisa dibicarakan bagaimana nasib tanamannya, apakah bagi hasil atau seperti apa. Tetapi intinya bukan soal hukum fikih di sini. Intinya soal pentingnya memelihara tanah. Pentingnya memastikan bahwa tanah-tanah itu dalam konteks Islam itu tidak boleh dibiarkan tidak terurus. Dalam arti nggak jelas manfaatnya. Kering kerontang maksudnya. Kalau dia tetap hijau misalnya, walaupun mungkin bukan tanaman yang untuk dimakan, itu bisa jadi masih memiliki manfaat. Minimal manfaat sebagai resapan air. Jadi ada tanamannya, bisa jadi tanamannya digunakan oleh binatang-binatang yang dekat di situ untuk berteduh, untuk makan dan lain-lain. Tapi intinya bisa dimanfaatkan. Jadi yang tidak baik, tidak boleh itu jika tanah itu sama sekali dibiarkan tanpa ada manfaat, tanpa memberikan manfaat. Baik manfaat secara lingkungan maupun manfaat kepada binatang atau manfaat untuk manusia. Walaysa li'irqin zalimin haqqun, dan tentu saja orang yang berbuat zalim tidak bisa berhak untuk mengklaim tanah tersebut. Wa fi musnadil imami Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, in qamat ala ahdikumul qiyamah. In qamat, apabila telah datang, telah tiba, telah mulai, ala ahadikum, kepada salah satu di antara kalian, al-qiyamatu, hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat telah datang, telah tiba hari kiamat, orang kalau sudah ada kiamat, hari terakhir, sudah nggak bisa lari kemanapun, karena pasti akan terjadi bencana besar-besaran dan semua orang meninggal. Jadi ini asumsinya, tentu saja bisa jadi hari kiamatnya nggak terjadi. Tapi banyak orang mengindikasikan akan kiamat. Bisa jadi gunung meletus dianggap kiamat, lalu banjir bandang dianggap kiamat, atau tsunami dianggap kiamat. Nah, karena itu Nabi punya tips. Sekalipun betul-betul kiamat, Anda tetap harus menanam. Itu betapa peran Nabi Muhammad SAW atau ajarannya itu menegaskan tentang pentingnya menanam. Pentingnya memastikan lingkungan itu tetap hidup sekalipun tahu besoknya akan hancur. Tetap kita harus punya kewajiban untuk menghidupkan tanah, menghidupkan kehidupan, menyelamatkan binatang, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk dari sikap, prinsip, dan nilai rahmatan lil alamin. In qamat ala hadikum, apabila telah datang ala hadikum terhadap salah satu di antara kalian al-qiyamatu, hari kiamat, wa fi yadihi, dan di tangannya fasilatun, ada benih suatu tanaman, falyagrisha, maka tanamlah benih tersebut. Wa hadza yadullu ala 'azamati makanatil gharsi. Wa hadza, dan hadis ini yadullu, menunjukkan ala 'azamati makanatil gharsi, pada tingginya posisi pertanian, perkebunan, atau pelestarian tanah dalam Islam. Dan lebih besar lagi tentu saja pelestarian alam, ekosistem. Jadi ini bisa dijadikan awal dari pentingnya kesadaran untuk selalu dekat dan memperhatikan keseimbangan alam, kelestarian alam. Bahwa dalam masa-masa kiamat pun kita masih tetap punya kewajiban untuk menanam tanaman. Alladzi huwal hifadzu 'alal bi'ati. Menanam tanaman itu salah satu bentuk dari perlindungan lingkungan. Karena kalau kita menanam, maka tanahnya akan subur, airnya akan teresap di bawah, dan oksigen kita akan menjadi bersih. Kembali kepada manusia lagi. Sekalipun awalnya untuk tanah, untuk tanaman, untuk binatang, untuk lingkungan. Tapi manusia sebagai bagian dari alam juga memperoleh
manfaat dari kelestarian alam, dan sebaliknya juga akan memperoleh madarat, kerusakan dari kerusakan alam. La tufsidul arda ba'da islahiha. Kiai Haji Hilmi Ali mengingatkan saya bahwa ayat ini keren sekali ketika berbicara bahwa pada awalnya bumi itu baik, seimbang. Kitalah yang merusaknya. Karena itu ayat mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi sebelumnya bumi ini dalam kondisi baik, dalam kondisi ekosistem yang satu sama lain seimbang, diupayakan oleh berbagai entitas, baik binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia terlibat di dalamnya. Karena itu kalau sudah baik, jangan kamu rusak. La tufsidu, janganlah kalian rusak fil ardi, di tanah, di bumi ini, ba'da islahiha, setelah sebelumnya dalam kondisi baik. Ini inspirasi bahwa bumi awalnya adalah baik, bumi awalnya adalah seimbang, bumi awalnya adalah cukup untuk memberi kebutuhan pangan, kebutuhan manusia, kebutuhan, ya, bukan keinginan, bukan kerakusan. Karena kata Gandhi, bumi dan seisinya cukup untuk memberi makan orang berapapun, tapi tidak cukup untuk memberi satu orang yang rakus dan penuh keinginan. Alladzi huwal hifadzu 'alal bi'ati, yaitu masuk dalam perlindungan lingkungan. Fi 'ainil Mustafa, di mata atau dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu aslul muamalati aidan adamu dzulli, dan prinsip bermuamalah dengan lingkungan juga sama, adalah adamu dzulli, dilarang atau tidak bolehnya kezaliman. Wa hatta bil ardi, sekalipun termasuk dengan bumi, kama warada fi sahihil Bukhari, sebagaimana disampaikan dalam Sahih Bukhari hadisnya. An Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, man dzalama minal ardi syai'an, barang siapa yang berbuat zalim dalam hal tanah, syai'an walaupun sedikit, tuwiqahu min sab'i aradin, maka sesuatu itu akan dikalungkannya sebagai azab sedalam 7 lapis bumi. Ini biasa digunakan oleh ulama fikih dulu untuk orang-orang yang merampas tanah orang lain, memaksa, mengambil, mencuri, atau mengaku hak orang lain padahal tapi sebagai haknya. Tetapi melihat lafadznya dan melihat konteks kita sekarang, ini bisa diartikan lebih luas, karena Nabi mengatakannya man dzalama fil ardi, barang siapa, atau minal ardi, barang siapa yang berbuat zalim dari bumi. Jadi bisa jadi dia berbuat zalim kepada bumi itu sendiri, kepada alam, dalam ini kepada lingkungan. Nah, ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW agar kita menjaga lingkungan dan tidak berbuat zalim kepada bumi, kepada lingkungan, kepada alam semesta, dan dalam hal ini terutama adalah bumi. Tidak mengambil air seenaknya, mengeringkan tanah-tanah dengan industri yang mengotori tanah sehingga jadi kering, bahkan yang ada pun menjadi bau dan lain-lain, terlalu banyak kimia, atau tidak dibuang pada tempatnya limbahnya itu, sehingga alam dalam sungai dan tanah dan air, tanah di dalamnya ada air tentu saja, lalu tercemar semuanya, maka orang tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 lapis bumi. Wa dzulmu huna la ya'ni dzulman nasi sahibil ardi fahasbun. Wa dzulmu, dan kezaliman di sini, di sini la ya'ni, tidak hanya berarti dzulman nasi, kezaliman seseorang kepada orang lain,
sahibil ardi yang memiliki tanah tersebut fahasbun hanya. Jadi kezaliman di sini tentu saja tidak hanya kezaliman kepada manusia, pemilik bumi, pemilik tanah maksudnya. Tapi kezaliman yang bersifat umum, walakin zulmal ardi aydan, tetapi kezaliman terhadap tanah itu sendiri biidawatiha, dengan cara membiarkannya tidak terurus, terlunta-lunta dan akhirnya kering kerontang. Wa ifsadiha, dan merusaknya sehingga akhirnya tercemar. Wattikhadhiha ma yadurruha, dan melakukan hal-hal yang akan merusak tanah tersebut. Wa yudirru albi'ata, dan merusak lingkungan sekitar. Wa ma haulaha, dan sekitarnya tanah tersebut. Insanan, merusak manusia, au hayawanan, atau hewan-hewan. Dzalika li anna aslal muamalati, karena hal itu karena prinsip atau dasar dari muamalah seperti yang sudah disebutkan, kama sabaqo, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, huwa rahmatu wal ihsan, yaitu prinsip relasinya, prinsip perilakunya adalah ar-rahmatu wal ihsan, kasih sayang dan kebaikan kepada siapapun. Bahkan dalam Quran disebut rahmatan lil alamin. Walaisa dzulmu wal idrar, dan bukan kezaliman maupun kerusakan. Fakullu suratin, maka setiap gambaran, setiap perilaku, setiap fenomena, setiap hal minar rahmati, yang merupakan cerminan dari kasih sayang, wal ihsani, dan juga kebaikan, bil khalqi, dengan makhluk apapun, insanan, baik manusia, au hayawanan, maupun hewan, au bi'atan, atau lingkungan, huwa marhubun, adalah disenangi, adalah dianjurkan. Wa ma'murun, dan juga diperintahkan fi ta'limil Mustafa, dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akasa dzalika, dan apa yang berlawanan dengan hal itu, manhiyan, dilarang, anhu, dari ma. Wa ghairu marhubin, dan juga tidak disenangi, tidak dicintai, tidak dianjurkan, fihi, dalam hal tersebut, atau oleh hal tersebut, dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, prinsip ajaran Nabi Muhammad itu adalah kasih sayang dan juga berbuat baik kepada apapun dan siapapun, termasuk dalam hal ini alam. Ini paragraf terakhir sebagai konten buku. Yang lainnya, paragraf berikutnya adalah doa. Doa terakhir, kitab Nabi Rahmah ini. Nakhtatimu, kita khatamkan, kita selesaikan hadhir risalata, tulisan atau buku kecil ini, bidu'ail Qur'ani, dengan doa dari Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah palingkan atau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau tunjukkan kepada kami. Wahab lana, dan hibahkanlah, berikanlah, lana, kepada kami, min ladungka, dari Engkau, dari dirimu, ya Allah, hibahkanlah, anugerahkanlah, rahmatan, kerahmatan atau kasih sayang, innaka antal wahab, karena Engkau adalah maha pemberi. Dan doa ini tentu saja adalah merupakan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan motivasi kepada kita untuk meneguhkan apa yang telah kita pelajari bersama tentang kasih sayang. Dan dalam doa ini juga ada terselip kasih sayang, bahwa kita telah ditunjukkan dengan teladan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi punya sifat kasih sayang kepada manusia yang terdekat, keluarga, suami, istri, ayah, ibu, anak, lalu tetangga, lalu manusia pada umumnya,
Dan baik kita sebagai pribadi biasa, sebagai anggota keluarga, atau sebagai penanggung jawab imam dalam salah satu urusan masyarakat, semua kita dituntut untuk menjadi pengasih dan penyayang. Karena itu, doa ini ingin mengikat kita agar kita semua terus memperoleh bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengasihi dan menyayangi. Dan kita juga minta sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita semua rahmatan min ladunhu, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imran 8. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkanlah kepada kami, min ladunka, dari dirimu, dari kemampuanmu, dari kudratmu, ya Allah, rahmatan, kasih sayang. Kita semua meminta dari Allah sikap, sifat kasih sayang darinya untuk kita, sehingga kita memiliki sikap, sifat, dan perilaku kasih sayang. Lalu wahayyi' lana min amrina rasyada. Lalu dengan begitu kita minta kepada Allah agar mempersiapkan semua hal agar menjadi baik, agar menjadi mudah, agar menjadi sampai kepada tujuan. Jadi sikap kasih sayang ini akan memudahkan kita untuk sampai kepada tujuan, baik tujuan baik di dunia maupun tujuan baik di akhirat. Al-Kahfi 10. Wa narjullah ta'ala an yaj'alana mimman yudkhiluhum fi rahmatihi. Mimman yudkhiluhum fi rahmatihi. Wa narju, dan kami semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kami semua sebagai orang yang akan dimasukkannya oleh Allah fi rahmatihi, dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama warada fi qoulihi ta'ala fa ammal ladzina amanu wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa atasamu bihi, dan memperkuat ikatannya bihi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasayudkhiluhum, maka akan dimasukkan orang tersebut oleh Allah fi rahmatin, dalam kerahmatan kasih sayang, minhu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahdihim, dan akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilaihi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala siratan mustaqimah juga, atau wa yahdihim ilaihi, dan Allah akan menunjukkannya kepada jalan yang lurus dengan kasih sayang ini, hidayah. Hadhil ayah An-Nisa 175. Wa qauluhu ta'ala wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, dan orang-orang yang wajahnya cerah akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan kekal di surga. Semoga kita semua mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan, memiliki perilaku dan mengamalkan kasih sayang. Wa nas'alullah ta'ala ayanfa'ana bihadzal kitab, dan kami semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ayanfa'ana, agar memberi manfaat bihadzal kitab, dengan kitab ini kepada kita semua. Wa yaghrisu bisababihi, dan menanamkan melalui kitab ini fi qulubina, di hati-hati kami semua, wal muslimina amatan, dan hati semua umat Islam secara umum, ar-ra'fata, rasa kasih, rasa belas kasih, walutfa, dan kelembutan, warahmata, dan kasih sayang atau sayang, fima bainana, di antara kami semua orang Islam, wa bainan nasi, dan di antara seluruh manusia, wa jami'il khalqi, dan juga seluruh makhluk ajma'ina semuanya, ma yahdina wa yushiluna ila hayatil khair, yaitu sikap kasih sayang yang akan menunjukkan kita semua dan memudahkan kita semua ila hayatil khairi, untuk melalui, mengikuti, dan memperoleh kehidupan yang penuh kebaikan, wal barokati, dan keberkahan, wasaadati, dan kebahagiaan. Fi hadhihi dunya, baik di dunia ini, qabla an takuna lana fi hayatil akhirah, sebelum nanti kita memperoleh kehidupan yang sama, bahagia, penuh kasih sayang, dan juga baik dan berkah fi hayatil akhirah, pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doa ini untuk kita semua, saya, para pembaca, para pemirsa, dan seluruh
umat Islam dan juga untuk kebaikan manusia. Paling tidak sekarang mudah-mudahan kita semua segera terbebas dari wabah COVID-19. Sebagai akhir, mari kita baca lagi sekali lagi surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Shahibur Rahmah, orang pertama yang punya sifat kasih sayang yang paling puncak, paling tinggi. Lalu para sahabat, para ulama, para ustadz, para aulia, terutama guru-guru kita semua yang telah memberikan ilmu, orang tua kita yang telah mendoakan dan membesarkan kita semua, para sahabat, para teman, kolega, para pemirsa semua. Kita baca Al-Fatihah untuk mereka semua sekaligus untuk kita semua agar juga kita tetap sehat walafiat, penuh berkah, dan sekaligus juga Fatihah ini sebagai akhir dari pembacaan kitab, dan sekaligus saya memberikan ijazah kitab ini kepada para pembaca yang mengikuti pengajian online di YouTube ini untuk bisa dibacakan kembali, diaji kembali di depan murid, santri atau orang-orang lain. Ajaztu kum jami'an hadzal kitab walikulliyatin sholihah waliman dzakartu al-asma qablahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.